Sejak suamiku tiada, garis antara ibu dan anak itu perlahan menghilang. Aku mengira aku hanya mengajarinya percaya diri di depan wanita, namun suatu malam pintu kamar mandi terbuka. Aku melihatnya bukan lagi sebagai anak kecil, melainkan sebagai seorang pria muda. Rasa malu Raka itu cuma di depan gadis lain, di depanku dia sudah berani. Lantas, ketika tabu itu dilanggar, apakah konsekuensinya akan menjadi kebahagiaan atau justru kehancuran? Dengarkan kisah nyata aku dan Raka selengkapnya. Aku terperangat tak percaya memperhatikan Raka, putra tiriku, berdiri di bawah kucuran air dan sengaja tak menutup pintu kamar mandinya. Aku makin terkejut tatkala Raka tiba-tiba berbalik sambil tersenyum tanpa menunjukkan tanda-tanda kepanikannya. "Kok bengong sih, Mak? Sini." Tanpa menunggu jawabanku, Raka pun menarikku ke dalam. Tapi kok Mama kan? Begitulah sekuil kisah yang menggambarkan kedekatan Raka denganku, mama tirinya, kedekatan yang terjalin, mengalir, dan menciptakan keakraban yang cukup janggal di antara kami. Sebelumnya, sudah 3 tahun sejak ayah Raka meninggal. Raka masih berusia 18 tahun saat tragedi itu terjadi. Meskipun Raka sangat merindukan ayahnya, tapi itu tidak lebih dari yang aku rasakan. Hidup kami dulunya ideal, tinggal di pusat kota, dan segala kenyamanan lain sebagai tanda hidup berkecukupan. Segalanya hampir sempurna sampai kecelakaan itu terjadi. Pram, suamiku, sedang mengemudi pulang dari tempat kerja ketika sebuah mobil yang dikendarai seorang pemabuk menyeberang berlawanan dan menabrak mobilnya. Pram sama sekali tidak punya kesempatan. Polisi bahkan mengatakan jika mobil pemabuk itu melaju dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Acara pemakaman memang selalu sulit bagi semua orang. Kerabat serta rekan Pram datang untuk belasungkawa karena selama hidup Pram dikenal sebagai orang yang menyenangkan. Tapi setelah pemakaman selesai, aku dan Raka harus pulang dengan kesedihan yang berkelanjutan. Kecelakaan itu mengubah hidup kami secara drastis. Aku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan harus menjual rumah peninggalan Pram sebagai modal usaha membuka toko baju di pasar. Meski hanya anak tiri, tapi aku selalu memperlakukan Raka seperti putraku sendiri. Apalagi dari pernikahanku dengan Pram, aku tak memiliki anak, sehingga hanya Rakalah yang menjadi pelipur laraku saat itu. 2 tahun lamanya, aku meniti karir. Usaha toko baju itu penuh suka duka. Meski pada akhirnya, aku, wanita berusia 45 tahun, perlahan mulai mendapatkan hasil. Tokoku berkembang hingga bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Selain itu, aku juga bisa membeli rumah meski sederhana. Meskipun kehidupan kami mulai kembali stabil, tapi secara emosional sangatlah sulit. Aku dan Raka masih harus berjuang. Kami bersandar satu sama lain untuk saling mendapatkan dukungan. Mungkin dari sana pula, kedekatan Raka dan aku menjadi lebih dari sekadar ibu dan anak pada umumnya. Raka menjadi kepala rumah tangga, meski ia tahu jika dia tak akan bisa menggantikan peran mendiang ayahnya. Aku sendiri di usiaku yang terbilang sedikit tua, penampilanku tak kalah dengan wanita muda. Banyak orang bahkan tak pernah percaya jika usiaku sudah berkepala 4 lebih. Mereka menganggap usiaku jauh lebih muda. Posturku memang tak terlalu tinggi, tapi perawakanku yang terawat serta anugerah yang kumiliki lumayan membuatku begitu menarik perhatian para pria di sekitarku. Raka sendiri sudah berkali-kali menyarankanku untuk menikah lagi. Ia sama sekali tak mempermasalahkan jika akhirnya ada sosok pria baru yang hadir di kehidupan kami. Tapi sayangnya aku tak ingin terburu-buru, apalagi ada Raka yang menjadi pertimbanganku. Karena bagiku, kebahagiaan Raka adalah kebahagiaanku juga. Raka sendiri tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan, ditunjang postur yang proporsional. Ia nampak begitu sempurna untuk ukuran pemuda seusianya. Sayangnya, ia sangatlah pengalu, sehingga sering tak percaya diri jika berdekatan dengan wanita seusianya. Dan hal itulah yang membuat Raka susah mendapat pacar. Raka tak pernah membicarakan masalah itu padaku. Bahkan setiap kali aku menanyakan tentang kehidupan asmaranya, Raka selalu bilang kalau belum berminat untuk pacaran. Seperti halnya malam itu, tepatnya malam minggu. "Kamu nggak malam mingguan? Kok di rumah aja?"
Tanyaku sambil duduk di samping putraku yang sedang nonton TV. Enggak, Ma. Lagi pula, aku lebih suka di rumah sama Mama. Raka selalu memiliki jawaban yang sama saat aku menanyakan perihal asmaranya. Cobalah sekali-kali kamu keluar rumah, kamu kan harus punya teman atau pacar, kataku yang kemudian menatap Raka dengan ekspresi serius. Mama cuman khawatir kok, timpalku lagi. Tapi aku nggak khawatir meski Mama nggak ada pasangannya. Kita kan beda, Mama, sudah pernah nikah, sementara aku lain kali aja, Ma. Lagian, aku kan sudah ada Mama. Raka tersenyum sambil menatap lekat wajahku. Tapi kamu tetap harus punya pacar, Mama nggak mau kamu jomblo seumur hidup. Raka menarik napas panjang. Mah, sebenarnya Raka sebenarnya sudah lama ingin bicara padaku tentang rasa malunya pada wanita, tapi dia tak ingin membuatku kepikiran. Raka sebenarnya malu kalau deket sama cewek, Mah, malah sering gagap ngomongnya, kata Raka menunduk, tak berani menatap wajahku. Jujur aku kaget, tapi berusaha untuk tak menunjukkannya. Kamu bilang malu deket sama cewek, tapi kenapa sama Mama enggak? Soalnya Mama beda, Raka kan udah biasa sama Mama. Tapi kamu tertarik kan sama cewek? Iyalah, Ma, aku masih normal, Ma. Raka sedikit jengkel dengan ucapanku, sementara aku akhirnya lega karena ternyata putraku masih normal. Aku lantas mencari cara agar Raka terbiasa berhadapan dengan wanita. Gimana kalau malam ini kamu malam mingguan sama Mama? Usulku. Beneran, Mah? Mama serius kok. Kamu tadi kan bilang kalau sama Mama kamu nyaman. Jadi Mama mau kasih tahu caranya biar nggak malu lagi bicara sama cewek. Raka terdiam selama beberapa saat untuk berpikir. Ya udah, Mah, Raka ganti baju dulu ya. Ujar Raka berlalu begitu pula denganku. 20 menit kemudian, Raka mundar-mandir gugup di sekitar ruang tamu menungguku. Dan ketika aku menuruni tangga, Raka tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia sempat terpaku mendapati aku mengenakan setelan ketat yang sedikit menampilkan 2 anugerahku. Dipadu dengan rok selutut, membuatku nampak sempurna. Kamu kenapa kok diam? Tanyaku heran melihat wajah putranya. Aku perhatikan lagi penampilanku. Mungkin ada yang salah di mata putraku. Enggak kok, Ma. Raka tergagap-agap hendak mengatakan betapa cantiknya aku. Akhirnya kami bergegas menuju mobil. Dengan sigap, Raka membukakan pintu mobil untukku. Tapi ketika aku duduk, jakun Raka sesekali naik turun karena tak sengaja menangkap 2 anugerah indahku. Jantungnya berdebar sejenak, seolah lupa jika wanita itu adalah mamanya. Selama di jalan, konsentrasi Raka terbagi antara memperhatikan jalan dan melirik 2 anugerahku. Perasaan aneh perlahan muncul untuk pertama kali sepanjang hidupnya. Raka mengemudikan mobilnya ke rumah makan yang sering kami kunjungi saat Pram masih ada. Dan singkatnya, makan malam itu pun berjalan lancar dan santai. Aku bahkan mengajak Raka bercanda seolah benar-benar pacaran di sana, sementara Raka sendiri sama sekali tak gugup saat makan malam berdua denganku. Hanya saja, lagi-lagi Raka seperti dibuat lupa jika aku adalah mamanya. Tapi rupanya, bukan hanya Raka yang merasa seperti itu. Aku pun beberapa saat seperti lupa jika aku sedang bersama putra tiriku. Sikap dewasa serta ketampanan sang putra membuatku merasa ada hal yang berbeda malam itu. Selesai makan, kami menuju bioskop. Saat Raka membukakan pintu mobil, dia berusaha tak melirik 2 anugerah tadi. Tapi lagi, hal itu mustahil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, matanya tetap tertuju pada penampakan anugerah indahku. Sementara aku yang tahu pandangan Raka mengarah pada hal itu, bukannya marah, justru menganggap hal itu sebagai kenakalan biasa. Aku bahkan merasa tersanjung karena masih bisa membuat pemuda seusia Raka terkagum dengan keindahanku. Di bioskop pun sama, kami larut akan kebersamaan kami. Kami duduk barisan paling belakang, hanya ada beberapa orang penonton lain, tak begitu ramai, mungkin karena film yang dipilih kurang menarik. Film yang dipilih Raka adalah yang bergenre komedi. Di pertengahan cuplikan, Raka dengan hati-hati merangkulku, sementara aku sendiri justru tersenyum. Rupanya usahaku untuk membuat Raka tak canggung dengan wanita pun berhasil. Hanya saja ada satu hal yang tak kusadari, yaitu pada saat Raka merangkul, jemari pemuda itu sengaja mendarat pada anugerahku.
jantungku berdetak cepat, dan aku pun lambat laun mulai merasakan ada jemari yang mondar-mandir pada bidang itu. Hal itu rupanya sedikit menggelitik jiwaku. Aku berpikir mungkin itu tak sengaja, tapi untuk menghentikannya, aku takut jika Raka akan malu nantinya. Napasku memburu, apalagi aku juga sudah lama tak merasakannya. Bahkan tanpa kusadari, segitiga bermudaku mulai basah. Beruntung, tiba-tiba lampu teater menyala terang, membuatku melonjat kaget, begitu pula dengan Raka yang tak kalah kikuk. Tiba-tiba kami terdiam, menunggu beberapa orang pergi dari ruang studio, sebelum kemudian ikut menyusul meninggalkan ruangan. Raka memilih untuk berjalan di belakangku, lantaran perahunya yang hormat tak ingin ku ketahui. Perjalanan pulang ke rumah sangat sunyi. Raka tak bisa mempercayai apa yang terjadi di bioskop tadi, sementara aku mencoba menganggap hal tadi hanyalah keisengan kecil. Setidaknya putraku bisa membangun rasa percaya dirinya, meskipun aku juga ikut hanyut akan perlakuannya. "Makasih ya, Ma, udah nemenin Raka malam ini," kata Raka ketika sampai di ruang tamu sebelum ia melangkah ke kamarnya. "Sama-sama, Mama juga senang tadi," ujarku tersenyum. Malam itu, Raka merebah sendirian dengan perahu hormat yang digenggamnya. Semua bayangan tentang gadis-gadis di kampusnya hilang, berganti aku yang mendominasi pikirannya. Masih teringat jelas bagaimana jemarinya tadi mondar-mandir pada anugerahku. Dan hal itu membuat Raka semakin semangat melatih jemari hingga menjelang pagi tiba. Hari-hari pun berlanjut seperti biasa. Selama beberapa hari itu, kami pun tampak seperti biasa, sampai ada satu kejadian yang membuatku kaget dengan sikap putraku. Tepatnya ketika siang, Raka berada di rumah sendirian, sementara aku masih di toko bajuku. Hari itu, aku cukup lelah setelah seharian membersihkan halaman rumah dan merapikan rumput di taman. Saat itu, juga Raka memutuskan mandi sambil menunggu aku pulang karena berpikir tak ada orang. Raka masuk ke kamar mandi, membiarkan pintunya terbuka. Ia melangkah ke bilik pancuran air yang terbuat dari kaca bening. Saat Raka mulai membersihkan dirinya, bersamaan dengan itu pula, ia teringat aku. Ingat akan kejadian tempo lalu hingga membuat keinginannya timbul secara tiba-tiba. Pelan tapi pasti, tangan Raka mulai menyasar perahu dan mulai melatih bakatnya di sana. Namun, tanpa disadari oleh Raka, rupanya aku memutuskan pulang lebih awal dari tokoku. Setelah memparkirkan mobil di garasi, aku langsung masuk ke dalam rumah. Melihat keadaan rumah sepi, beberapa kali aku memanggil Raka, namun tak ada sahutan. Raka masih terlalu asyik dengan kegiatan baiknya di kamar mandi. Aku kemudian melangkah menuju kamarku di lantai 2. Namun, saat melewati lorong, mendadak aku berbalik karena mendapati pintu kamar mandi terbuka. Aku hendak melangkah memastikan tak ada orang di kamar mandiku, tapi baru beberapa langkah aku berjalan, mendadak jantungku berdegup karena terkejut. Aku melongok, mendapati Raka dengan polosnya melatih bakatnya. Meski aku tak memiliki banyak perbandingan, aku tahu jika perahu Raka jauh lebih baik dibanding perahu mendiang suamiku. Aku menggelengkan kepala beberapa kali dan mencoba segera pergi, tapi entah kenapa kakiku tak mau bergerak. Aku merasakan gelenyar aneh saat menyaksikan tingkah sang putra, bahkan semakin lama aku mulai membayangkan hal di luar nalarku. "Mama!" Aku terperanjat, tak menduga Raka akan menyebut namaku di tengah kegiatan baik itu. Aku yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa menelan ludah. Aku tercengang. Bahkan celakanya, aku tak mengira jika tiba-tiba Raka tak sengaja menoleh ke arahku. Sontak kami terdiam selama beberapa detik, bingung untuk memulai percakapan sampai kesadaran kami kembali sepenuhnya. Buru-buru Raka menutup pintu, sementara aku juga segera menuju ke kamarku. 1 jam kemudian, Raka turun ke dapur untuk makan malam. Situasi kembali canggung saat di dapur dia bertemu denganku yang menyiapkan makanan. Raka merasa begitu bodoh dan malu karena tadi ketahuan melatih bakatnya.
Dalam hatinya, Raka ingin sekali makan di kamar saja tanpa perlu bertatap wajah denganku. Dan ternyata hal itu juga kurasakan. Aku juga merasa sangat malu karena telah menyaksikan fenomena langkah tadi. Meski begitu, aku sadar bahwa apa yang dikerjakan Raka adalah hal yang normal. Satu-satunya hal yang mengganggu pikiranku adalah ketika tadi aku mendengar bagaimana Raka menyebut namaku. Mendengarnya saja membuat jantungku berdebar. Bentar ya, Mama belum selesai masak. Senyum kaku di wajahku menyeratkan kekacauan di dalam diriku. Sambil menunggu masakan matang, tak ada percakapan di antara kami berdua. Raka memilih untuk duduk di kursi meja makan sambil berpura-pura mengotak-ngatik ponselnya, berbeda denganku yang sesekali melirik putraku itu. Dalam hati, aku mulai mengagumi ketampanan Raka. Jadi gimana tadi mandinya? Aku memulai percakapan. Aku tersenyum mengajak bercanda Raka agar tak ada lagi kecanggungan di antara kami. Sementara Raka sontak kaget diberi pertanyaan seperti itu. Maaf ya, tadi nggak sengaja. Orang kamu juga kenapa nggak ditutup pintunya itu? Raka lupa. Oh ya udah iya, lagian yang tadi itu hal normal kok. Mama nggak marah, jadi kamu nggak perlu malu. Aku berusaha sebaik mungkin agar Raka tak memikirkan kejadian sore tadi. Iya Ma, maafin Raka. Udah nggak usah dipikirin, lain kali jangan lupa tutup pintu ya, ledekku. Iya Ma, wajah Raka bersemuk karena malu, tapi setidaknya keadaan mulai seperti sedia kala. Setelah menyelesaikan pekerjaan di dapur, aku melangkah menuju kamarku di lantai 2, sementara Raka berpamitan ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhannya. Dan kira-kira jam malam, Raka yang sudah kembali dari minimarket tengah asik nonton TV di ruang keluarga. Untuk sejenak, pemuda itu mendadak takjub dengan penampilanku yang turun dari kamar lalu menghampirinya. Aku berjalan dengan menggunakan daster lawas yang memang sudah lama tak kukenakan, terakhir digunakan saat Pram masih ada. Meski dalam cahaya ruangan cukup redup malam itu, tapi tetap saja Raka bisa mengamati lika-liku keindahanku. Nonton apa? Tanyaku sesaat setelah aku duduk di samping putra tiriku. Ini mah drama Korea, ujar Raka mencoba menyembunyikan kegugupannya saat berdekatan denganku. Oh iya mah, bentar ya, aku bawakan sesuatu buat Mama. Raka beranjak dari kursi dan berjalan ke arah dapur, lalu kembali dengan membawa 2 minuman Amerdik dibeli dekat minimarket tadi. Wah, kamu tahu aja kalau Mama jenuh, ujarku antusias. Raka lantas memberikan salah satu minuman itu padaku. Kami berdua duduk berdampingan sambil nonton TV. Kami sesekali tertawa bersama sambil meneguk minuman masing-masing. Pengaruh Amernya membuatku mengantuk dan nyaris kehilangan kesadaran. Alhasil, belum selesai dengan tayangan drama di TV, aku sudah bersandar di tepi kursi dan memejamkan mata. Berbeda dengan Raka yang masih bugar dan sama sekali tak terpengaruh oleh Amer. Sesekali ia melirik ke arahku yang kebetulan dasterku sedikit berpindah dari tempatnya. Hamparan lika-liku keindahanku itu pun cukup menguji imannya, bahkan mampu membuat perahunya seketika hormat. Aku bukannya tak tahu jika putra tiriku itu tengah memperhatikanku. Benar jika pengaruh Amernya sedikit hilang, tapi minuman itu rupanya juga membuat keinginanku timbul. Ingatanku kembali melayang pada kejadian saat Raka melatih jemarinya siang tadi. Aku bahkan membiarkan Raka mengamati lika-liku keindahanku, berharap sang putra akan bertindak lebih jauh lagi padaku. Dan benar saja, lama-lama tak hanya mengamati, tapi Raka juga nekat menjalankan tangan ke arah rerumputan padang Sahara. Raka seolah tak peduli lagi jika mungkin nantinya aku akan menegurnya. Aku sendiri berusaha sebisanya menahan suara, kedua mataku tetap terpejam, berpura-pura tak ada yang janggal dalam diriku. Setidaknya aku tahu jika diriku masih bisa membuat pemuda seusianya berkeinginan. Namun rupanya Raka justru hendak bertindak lebih dari itu semua. Dengan tiba-tiba, Raka mengambil perahu lalu memarkirkan pada pelabuhanku. Sontak aku kaget. Aku tak mengira jika putraku itu tak cukup hanya menjalankan tangannya saja. Ini nggak benar batinku. Sementara Raka yang hendak melajukan perahunya, mendadak kaget mendapati aku pura-pura mengejapkan mata. Sontak ia menjauh, lalu buru-buru merapikan kabinet negara. Beruntung aku tak sampai menoleh ke arahnya, sehingga dengan cepat Raka berbalik lalu berjalan cepat meninggalkan aku menuju kamarnya.
Aku menghela napas panjang, niat baik sang anak akhirnya bisa kuhentikan juga. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Aku sedikit menjaga jarak dengan Raka. Aku merasa jika kejadian malam itu memang sudah keliru. Aku memang sempat larut saat Raka memarkirkan perahu pada pelabuhanku, tapi berbeda saat Raka nekat hendak melajukan perahunya. Aku tak bisa membayangkan beban moral yang akan ditimbulkan setelahnya. 1 minggu terakhir, aku memilih untuk menyibukkan diri di tokoku, berangkat lebih pagi saat Raka masih terlelap tidur, dan pulang larut malam ketika putra tiriku itu sudah berada di kamar. Raka sendiri sudah menduga jika perubahan sikapku yang drastis mungkin akibat tindakannya malam itu, meskipun ia juga tak tahu pasti apakah aku mengetahui tindakan baiknya itu. Alhasil Raka pun tak banyak protes, bahkan justru sering merasa canggung saat bertatap denganku. Hidup berdua di rumah yang sama tentu jadi hal sulit jika menghindari interaksi. Di hari biasa mungkin mudah bagiku untuk menyibukkan diri di pasar, tapi tidak di hari libur seperti hari itu. Seperti biasa, Raka sudah bersiap di ruang TV menungguku turun dari kamarku. Sejak sore, aku memang sengaja mengurung diri di kamarku. Aku berpikir keras untuk bisa menghindari Raka hingga suasana di antara kami kembali seperti semula. Sampai tak lama kemudian, Raka dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu rumahnya. Begitu Raka membuka, seorang pria dengan setelan jas berdiri di depan pintu. "Mau cari siapa ya, Mas?" tanya Raka. "Bu Rina ada, saya Faisal, temannya di pasar. Kamu pasti Raka ya?" Pria yang mengaku bernama Faisal itu lantas menyalami Raka. "Ada kok, silakan masuk. Bentar, saya panggilkan." "Enggak usah, kami mau pergi kok." Belum sempat Raka berbalik, suaraku dari tangga terdengar sedikit lantang. Dengan menggunakan gaun malam, aku nampak begitu menakjubkan. Raka bahkan lupa kapan terakhir kalinya dia melihatku berpenampilan secantik itu. "Udah lama, Mas?" tanyaku pada Faisal. "Barusan kok." "Ya udah, Mama pergi dulu ya." "Oh iya, ini Pak Faisal, dia teman Mama di pasar. Raka udah kenalan kok," ujar Raka ketus. "Ya udah, Mama tinggal bentar ya." "Terserah Mama aja." Sekali lagi Raka menunjukkan ketidaksukaannya saat itu. Kami lantas melangkah keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah, sementara Raka masih memperhatikan kami dari depan pintu. Emosinya naik saat melihat Faisal dengan sigap membukakan pintu mobil untukku. Begitu mobil menyala, Raka langsung masuk ke dalam rumah dengan penuh amarah. Raka membanting pintu sekuat tenaga, merasakan emosi meledak sedemikian rupa. Seharusnya malam itu dia bisa menghabiskan waktu bersamaku seperti biasanya, atau bahkan bisa memperbaiki keakraban kami yang sempat renggang. Raka menyadari jika selama aku menjanda, tak sekalipun aku memperkenalkan teman dekat pria padanya. Tapi kenapa saat itu mendadak datang pria lain di saat keakraban kami sedikit merenggang? Raka kalut, emosi, marah, dan tentu saja cemburu. Cemburu mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaan Raka saat itu. Malam itu, Raka mengurung dirinya di kamar, mengutuki harinya yang sial karena kehadiran sosok pria bernama Faisal. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Faisal mengantarkanku kembali pulang. Setelah mobil Faisal berlalu, aku melangkah menuju pintu rumahku. Belum sempat aku membuka pintu, dari dalam muncul Raka. Rupanya pemuda itu masih terjaga saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. "Loh, kamu belum tidur?" Tak seperti biasanya, Raka menyambut kedatanganku dengan wajah masam. "Belum, aku nungguin Mama dari tadi. Aku nggak suka Mama dekat-dekat sama bapak-bapak tadi," kata Raka tanpa basa-basi. Aku tahu cepat atau lambat akan mendengar ini dari putra tiriku, tapi kok Mama juga butuh teman ngobrol? Memangnya Raka aja nggak cukup ya? Suara Raka sedikit meninggi. "Mama ngerti, tapi kita sudah terlalu jauh." Mama sadar, beberapa hari lalu Aku menjeda ucapanku karena berpikir Raka pun mengerti akan maksudku. "Terlalu jauh gimana? Jadi Mama udah nggak mau deket sama Raka lagi?" Suara Raka makin meninggi, seolah tak terima dengan jawabanku. "Mama sayang sama kamu, tapi Mama nggak bisa. Mama sudah anggap kamu seperti putra Mama sendiri." Suasana mendadak menjadi hening. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan sakitnya patah hati. Tanpa berbicara, Raka berbalik dan langsung pergi meninggalkanku di depan pintu. Pemuda itu tak ingin aku melihat dirinya menangis.
Sejak itu suasana di dalam rumah makin canggung. Baik Raka maupun aku makin jarang ngobrol. Raka bahkan mulai sering pergi keluar dan pulang larut malam. Sampai suatu sore, setelah pulang dari pasar, aku menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan makan malam. Seperti biasa, sejak siang Raka sudah pergi entah kemana. Biasanya ia akan pulang saat hari sudah gelap, tapi berbeda pada sore itu. Aku dikagetkan dengan suara motor Raka yang sudah memasuki garasi. Aku makin terkejut ketika mendengar tawa seorang wanita di depan rumah. Aku pun bergegas berjalan menuju depan rumah untuk memastikannya. "Selamat sore, Tante." Di depan pintu sudah berdiri seorang gadis di samping putra tiriku itu. "Sore juga, temannya Raka ya?" tanyaku. "Dia pacarku, namanya Sinta. Sinta, kenalin ini mamaku," ujar Raka menjawab pertanyaanku. Sinta lantas menyalamiku yang nampak kikuk menyambutnya. "Oh iya, silakan masuk Sinta. Kebetulan Tante lagi masak, kita makan malam bareng ya." "Nggak usah, kami nggak lama kok, cuma mau ambil barang aja di kamar." Raka lantas menarik tangan Sinta, melewati-lewatiku seolah tak memperdulikan kehadiranku. Aku hanya bisa menghela napas. Aku sadar betul jika Raka masih marah sejak pertengkaran kemarin. Begitu Raka dan Sinta menghilang dari pandanganku, aku pun menutup pintu dan kembali menuju dapur. Saat memasak, aku masih memikirkan gadis muda yang dibawa pulang putra tiriku itu. Adalah kali pertama Raka membawa wanita ke rumah dan mengenalkan pada diriku. Di satu sisi, aku merasa senang karena pada akhirnya Raka bisa mendapat pacar. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan perasaan asing yang mendadak hadir di benakku. Sebuah perasaan aneh yang condong pada perasaan cemburu. "Enggak, aku nggak boleh mikir kayak gitu," gumamku sambil menggelengkan kepala. Aku berusaha mengalihkan pikiran itu dengan memfokuskan pada kerjaan dapur. Hingga tak terasa, hampir setengah jam aku sibuk di dapur, tapi Raka dan Sinta tak kunjung keluar dari kamarnya. Karena penasaran dan khawatir, aku memutuskan untuk naik ke lantai 2 memastikan keadaan putraku. Nampak pintu kamar Raka tertutup rapat. Suasana juga sangat sepi, seolah tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku makin mendekat ke arah pintu, tapi jantungku seolah berhenti berdetak tatkala mendengar suara aneh dari dalam kamar putra tiriku. Suara itu makin menjadi ketika aku mendekatkan telingaku. Tanpa pikir lagi, aku langsung membuka paksa pintu kamar putra tiriku, dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati Sinta sibuk memberi perhatian pada perahu layar putraku. Gadis itu bersimpu dengan perahu di depannya, sementara Raka nampak memejamkan mata. "Apa-apaan ini?" bentakku. "Mama," balas Raka tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sinta yang juga kaget buru-buru merapikan lainnya. Gadis itu nampak ketakutan setelah ketahuan sedang membantu masalah pacarnya. "Mama, kecewa sama kamu Raka. Mama nggak nyangka kamu seperti itu." Raka hanya tertunduk, namun dalam hati pemuda itu masih jengkel kepadaku. Kenapa selalu aku yang harus nurutin mama, sementara aku tidak? Aku benci sama mama. Untuk pertama kalinya, Raka berani meninggikan suara saat berbicara denganku. Tanpa memperdulikanku, Raka membawa Sinta melangkah pergi meninggalkan aku. Aku berusaha untuk memanggilnya, tapi Raka sama sekali tak peduli. Pemuda itu lantas menyalakan motor, lalu pergi dari rumah. Suara mesin motornya meraung kencang, mengalahkan suara teriakanku dan tangisanku memanggil nama putra tiriku. Alhasil, sore setelah insiden pertengkaran itu, aku menelpon Faisal, meminta bantuan untuk mencari putra tiriku. Aku menyapu gelapnya jalanan kota dari balik kaca jendela mobil. Pandanganku menerawang, hatiku gundah mengingat keakrabanku dengan Raka semakin buruk saja. Tapi hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, baik aku dan Faisal belum juga menemukan pemuda itu. Alhasil, Faisal mengantarku pulang dan mungkin akan mencari Raka keesokan harinya. Sampai pagi harinya, aku yang baru terjaga dari tidurku mendadak kaget mendengar ponselku berdering. Sebuah nomor asing terlihat di layarnya. "Halo, selamat pagi. Benar ini nomor Ibu Rina, ibu dari Raka?" Terdengar suara berat seorang pria dari ujung telepon. "Iya benar, ini siapa?" "Kami dari Polres Kota. Anak ibu sekarang ada di sini. Kami mengamankan Raka karena terlibat keributan semalam." Aku sedikit tercekat, mendadak ketakutan menyergapku, khawatir hal buruk menimpa putra tiriku.
Tanpa pikir lagi, aku menutup telepon itu dan bergegas menuju Polres Kota. Sepanjang perjalanan, aku tak bisa tenang. Selama ini, putra tiriku tak pernah sekalipun terlibat masalah hingga berurusan dengan pihak berwajib. Aku menduga semua karena akibat pertengkaranku kemarin. "Raka, kamu gak apa-apa kan?" Aku mendekati Raka dan langsung memeluk sang putra di ruang tunggu tahanan. Raka hanya bergeming, nampak beberapa luka lebam di wajahnya. "Raka nggak apa-apa kok, Bu. Putra ibu cuma luka kecil aja." Seorang pria berperawakan tegap masuk ke ruangan dan lantas menjelaskan tentang masalah yang dialami Raka. Raka dan teman-temannya terlibat bentrokan dan pihak berwenang terpaksa membawa Raka untuk diamankan. Tapi beruntung, setelah negosiasi dan perdebatan panjang, akhirnya aku pun berhasil membawa Raka pulang. Sesampainya di rumah, aku segera mengobati luka di wajah Raka yang duduk di ruang keluarga. Raka bahkan menurut saja ketika aku meminta putra tirinya itu untuk menanggalkan bajunya. "Kenapa harus begini segala sih, Mak? Udah nurut dulu sama Mama." Sejenak, aku mengamati apa yang ada pada diri putraku. Aku bernafas lega setelah memastikan tak ada luka sedikit pun pada putranya. "Maafin Raka ya, Mak. Udah bikin repot Mama," ucap Raka tertunduk. "Untung masih ada Mama yang bantuin kamu." "Coba gimana kalau nanti Mama udah nggak ada?" "Mama ngomong apa sih, Ma? Raka nggak suka Mama ngomong gitu." Raka menggenggam tanganku, matanya teduh menatap wajahku yang nampak lelah. "Mama tahu kamu kecewa atau mungkin marah, tapi Mama mohon jangan seperti ini. Sekarang cuma kamu yang Mama punya." Aku berkata sambil berkaca-kaca. "Maafin Raka, Ma. Raka cuma cemburu Mama punya pacar baru." Aku tercekat. Kejujuran Raka seolah menggetarkan hatiku. "Mama janji Mama nggak akan bikin kamu marah dan nggak akan sama Pak Faisal lagi." Kalimat itu terlontar begitu saja dariku, membuat Raka seolah tak percaya. Tanpa pikir lagi, Raka memelukku. Aku pun menyambut antusias pelukan Raka. Sejenak hanya hening tercipta di antara kami berdua. Demusan nafas Raka menerpaku, menimbulkan sensasi lain yang sebelumnya setengah matiku tolak, tapi kali ini berbeda. "Raka sayang sama Mama," ujar Raka lirih. "Mama juga sama, Kak," balasku membuat Raka seketika melepas pelukannya. Kami bertatapan seiring keinginan yang lambat laun menguasai masing-masing. "Mah, aku..." Belum sempat Raka melanjutkan kalimatnya, aku bergerak maju memberi sambutan. Saat itu juga kami terlibat sambutan bak remaja yang dilanda rindu setelah pertengkaran beberapa waktu lalu. Aku sudah benar-benar lupa batasan antara diriku dengan putra tiriku. Keinginan sudah bertahta absolut di kepalaku, terutama ketika aku mulai mengambil perahu layar putra tiriku. "Ih, udah hormat aja kau," gumamku. "Maaf, Mah." Aku tersenyum menjawab ucapan Raka sebelum akhirnya aku bersimpuh dan memberi perhatian pada perahu layar tersebut. Untuk pertama kalinya, aku merasa ikhlas memberi perhatianku, hal yang sudah lama tak pernah kukerjakan setelah suamiku meninggal dulu. Nampak Raka menatap langit-langit sambil tersenyum bahagia. Akhirnya angan-angannya selama ini terwujud oleh keikhlasan mama tirinya. Tak ingin sang mama bersusah sendiri, Raka lantas merubah haluan menjadi sebaliknya. Entah bagaimana caranya, segitiga bermuda serta jajaranku lainnya menghilang entah kemana. Dengan ragu, Raka mencari-cari rerumputan Sahara, lalu memberi perhatian pula. Sementara aku diam tak bersuara, hanya berseru sebisanya. Sungguh berbeda dengan perhatian yang diberikan mendiang suamiku. Sumpah, aku tidak ingin membandingkan, tapi memang begitulah kenyataannya. Jantungku berdetak kencang, laju angin memburu tidak karuan, pertanda banjir bandang melandaku. Sampai ketika dirasa sudah rampung, aku mengatakan hal di luar bayanganku. "Mama percaya kamu kok." Tak ingin hal baik itu berakhir sia-sia, Raka pun mengiyakan ucapanku. Aku lagi-lagi bagai tersihir oleh perlakuan mulia putra tiriku. Di saat perahu melaju pada pelabuhan tersebut, aku pun tak terlalu banyak bicara. Hanya seruan kecil dan ucapan lirih mengiringi rapat paripurna negara. Bahkan, ketika aku tahu jika sang putra hendak tiba pada tujuan utama, aku pun memeluk erat sang putra, seolah tak ingin membuang pundi-pundi kebaikan itu dengan percuma.